9 fakta menarik kota Bukit Tinggi yang harus kamu ketahui. Bukit Tinggi merupakan kota wisata. Selain Padang, bisa dikatakan kota yang paling dikenal di Sumatera Barat di mata wisatawan adalah Bukit Tinggi. Posisi kota Bukit Tinggi sebagai persinggahan perjalanan dari Medan dan Pekanbaru menuju Padang atau sebaliknya berperan besar dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Lebih dari 400.000 wisatawan berkunjung ke kota ini. Alasannya, selain memiliki posisi yang strategis dan memiliki hawa yang sejuk tentunya, karena kota Bukit Tinggi memiliki banyak objek wisata yang bisa dikunjungi. Oh ya, selain tentang wisata, banyak fakta menarik yang ada di kota Bukit Tinggi loh. Apa saja? 1. Pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pada tanggal 19-20 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua. Pada agresi militer Belanda yang kedua ini, pihak Belanda menangkap Soekarno, Muhammad Hatta, Sjahri dan beberapa tokoh penting lainnya. Akibat agresi militer ini, Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota negara jatuh ke tangan Belanda. Sebelum ditawan, Soekarno bersama Wakil Presiden Hatta, Leimena, dan Laksmana Sorjadi Sorjadarman melakukan rapat di istana. Hasil rapat tersebut ialah rencana membentuk pemerintahan sementara Republik dipindahkan ke Sumatera. Segera, sebuah telegram dikirimkan kepada Syafruddin untuk membentuk pemerintah darurat di Sumatera. Syafruddin tidak pernah menerima telegram tersebut. Namun pada 22 Desember 1948 sejumlah tokoh Republik di Sumatera Barat berkumpul di Halaban. Lalu tercetuslah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini tidak berlangsung lama. Usai Kabinet Hatta menekan perjanjian Rumroijen maka berakhirlah pemerintahan sementara ini pada 13 Juli 1949. 2. Punya jam gadang yang disebut sebagai kembaran Big Ben. Warga Bukit Tinggi boleh bangga karena memiliki ikon kota yang sangat terkenal di mata wisatawannya itu jam gadang. Banyak yang bilang belum kesumbar kalau belum berfoto dengan latar jam gadang. Jam gadang adalah ikon dari kota Bukit Tinggi sekaligus menjadi titik nol. Jam gadang seringkali disebut sebagai kembaran Big Ben di London. Mengapa? Ternyata mesin jam yang digunakan pada jam gadang sama persis seperti mesin jam Big Ben London. Mesin jam ini dibuat oleh perusahaan jam dari Jerman yaitu Fortmann Rellinghausen dan uniknya mesin jam tersebut hanya ada 2 unit di dunia. Inilah mengapa jam gadang dan Big Ben disebut kembar. 3. Oleh Belanda diberi nama Stadsgemeente Fort de Kock. Pada awal dibangun, Belanda memberi nama Fort de Kock untuk kota berhawa sejuk ini. Fort de Kock adalah sebuah benteng di puncak bukit yang dibangun pada 1826 untuk menggempur kaum Padri. Nama de Kock sendiri diambil dari nama seorang perwira Belanda yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yakni Hendrik Marcus de Kock. Seiring berjalannya waktu kekuasaan pemerintah kolonial Belanda semakin menguat. Benteng ini pun merekah menjadi kota administratif. 4. Kota berhawa sejuk. Secara geografis, Bukit Tinggi berada di ketinggian 909.941 mdpl, menjadikan kota kelahiran Bung Hatta ini memiliki hawa yang sejuk. Rata-rata suhu udara di Bukit Tinggi sekitar 16,1–24,9 derajat Celcius. 5. Kota terbesar kedua di Sumbar namun terkecil keempat di Indonesia. Bukit Tinggi merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang. Secara de jure Bukit Tinggi memiliki luas wilayah sebesar 145,292. Namun secara de facto Bukit Tinggi hanya memiliki luas 25,242 karena sebagian masyarakat Kabupaten Agam menolak perluasan wilayah tersebut. Karena hal ini, menempatkan Bukit Tinggi menjadi kota terkecil urutan keempat se-Indonesia setelah kota Padang Panjang yang hanya memiliki luas 23,2. 6. Menjadi kota wisata sejak tahun 1984. Dulu sekali,
Sebelum dicanangkan sebagai kota wisata, sektor pariwisata telah menjadi sumber ekonomi masyarakat Bukit Tinggi. Namun sayangnya, upaya pengembangan wisata sebagai ikon kota pada saat itu belum maksimal. Terjadi beberapa hambatan, misalnya kekhawatiran masyarakat jika ada orang asing berkunjung dapat merusak agama dan tatanan nilai. Wisatawan berfoto bersama sebelum memasuki lobang Jepang Bukit Tinggi. Kemudian saat itu pemerintah memaksimalkan sosialisasi untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang wisatawan. Upaya tersebut membuahkan hasil. Bukit Tinggi pun kemudian dicanangkan sebagai kota wisata pada 11 Maret 1984. Usai dicanangkan sebagai kota wisata, perubahan terjadi di Bukit Tinggi dan berlangsung hingga saat ini. Euforia masyarakat yang merasakan manfaat dari pariwisata